semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, oh Tuhan, kami boleh masuk dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan, oh acara ibadah kami pada pagi hari ini semuanya menyenangkan Engkau Tuhan. Semuanya indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau yang memberkati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pakai dan urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terutama sebentar hamba-Mu yang akan berdiri di sini Tuhan. Bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh sehingga firman-Mu disampaikan Tuhan. Boleh Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bertumbuh Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah Tuhan, yang bersama-sama dengan kami lewat ibadah online Tuhan. Hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu menjangkau mereka juga semua Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu Roh Kudus. Oh Tuhan, jemaat-Mu yang bertepuk tangan pada pagi hari ini, yang berada dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Oh kami semua boleh merasakan kasih-Mu. Kami semua boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan jadi ibadah yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau serahkan semuanya Tuhan dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua berjalan dengan manis di hadapan-Mu. Dan kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Seberapa kita yang siap mencari Tuhan pagi hari ini, yang rindu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan melihat setiap hati yang rindu. Kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Dia.
yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak ke Dia. Kisah tawaran melangkai
kita untuk kebenaran firman. Kami sungguh percaya Tuhan janji ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia sungguh besar setia Yesus. Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengasihi setiap kami. Isi hatiku
Setiap kali itu pula kami percaya akan janji Tuhan. Iya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati janji untuk memelihara kami, menyertai kami, memberkati kami. Itulah sebabnya kami selalu mau datang dan tunduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan di dalam kebenaran firman-Mu pagi ini, hamba berdoa Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kebenaran-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami hidup di dalam kebenaran, karena Engkaulah kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita percaya luar biasa janji Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan atas bangsa kita. Walaupun hari ini memang cukup merebak lagi saudara pandemi ini, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya rindu kita baca, silih berganti, saya ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat 8. 2 ayat saja. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan sudah terlalu dekat dengan tanda-tanda yang terjadi tengah-tengah dunia hari ini. Dan Tuhan mau kita belajar dari petani. Jadi di sini kedatangan Tuhan dihubungkan dengan petani. Karena firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan sudah dekat, sesungguhnya petani menantikan hasil. Jadi memang ada hubungannya, sinkronisasi antara kedatangan Tuhan dengan petani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai sabar menantikan waktu Tuhan. Ya saudara, jadi memang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai makna penting dari kesabaran dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Jadi petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Nah, di sini kita melihat ada dua hal yang dari saudara kita, orang-orang percaya, apa yang kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan dan belajar dari petani ini. Yang pertama, bagaimana kita belajar untuk hidup di dalam ketekunan, kerja keras. Perhatikan petani saudara. Mereka setelah bercocok tanam padi, gandum dan sebagainya, mereka tidak selesai. Mereka bagaimana memelihara agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang sangat baik. Mereka harus memelihara, mereka harus kasih pupuk, mereka harus jaga dari hama, dari burung-burung yang selalu mau datang dan sebagainya. Mereka terus harus menggarap sedemikian rupa. Bagaimana juga mereka menjaga agar air, agar apapun yang dibutuhkan tanaman itu selalu ada. Ada ketekunan dari seorang petani, bagaimana dia menantikan hasil dari tanamannya. Saudara, ini berbicara tentang dalam kekristenan kita, bagaimana kita juga dalam menantikan Tuhan, hidup dalam ketekunan. Karena ketika kita belajar tentang kerajaan Allah, kita berbicara tentang proyek kerajaan Allah. Apa itu proyek kerajaan Allah? Carilah Tuhan. Yesus pertama kali datang, Yohanes Pembaptis datang, hampir sama bahasanya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Artinya ada kerinduan Tuhan bagaimana hari-hari kita terus mencari Tuhan. Ada pertobatan di dalamnya. Bagaimana kita dengan kerinduan, dengan kesungguhan untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, melayani Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini ada 3 an yang harus kita ikuti. Yang pertama itu aman. Tetap jaga jarak, saudara. Tetap pakai masker. Usahakan juga kalau bisa semuanya divaksin. Kerja di mana ada ini kemarin ada GPI sudah bikin dan dengan GPDI kerjasama, saudara. Usahakan kita semua divaksin karena kita tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini. Tapi yang saya katakan di Menara Doa semalam bahwa tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan tetap mengontrol segala sesuatunya. Amin. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatunya. Walaupun kita dengar di Jawa, di Jakarta, ini merebak dengan luar biasa, tetapi kita tetap percaya di balik semua itu tetap Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya kita harus tetap berada dalam situasi ini aman. Cuci tangan, saudara, pakai masker, jaga jarak. Ya, tapi kalau di keluarga sih suami istri ya nggak usah jaga jarak. Apalagi kalau sudah malam mau tidur nggak usah jaga jarak. Yang namanya suami istri, saudara. Tetapi kalau kita ibadah seperti ini, ya kita jaga jarak saja. Kursi masih tetap kita ini sedemikian. Yang paling penting aman lah. Vaksin ada Sinovac, nanti ada vaksin Nusantara, ini nanti ada lagi AstraZeneca ya, AstraZeneca. Semuanya bagus, sudah dikasih Tuhan. Yang penting kalau bisa vaksin. Kenapa? Karena kita harus punya rasa syukur juga, rasa aman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, imun. Oh ini imun. Bagaimana kita menjaga imun kita, jaga bagaimana kita istirahat, tidur. Karena kita kalau kurang tidur kekasih Tuhan, pasti imun akan turun. Nah biasanya yang kurang tidur itu yang banyak pikiran. Kalau nggak bisa tidur, aduh banyak pikiran, takut nanti kalau itu karena saya punya orang tua, karena saya punya saudara bagaimana, karena punya anak bagaimana. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Ya kan kita tidak tahu. Itulah sebabnya tetap jaga kualitas tidur, saudara. Tidur yang cukup. Saya penting kalau sudah habis nonton, doa, langsung minta, udah tidur kasih Tuhan. Tapi biasanya kalau yang ada yang sudah komitmen sama Tuhan bangun di jam 3 Tuhan, sama doa atau jam 4 doa Tuhan, pasti Tuhan bangun 2,5 jam, saudara, 1 jam. Habis itu lihat jam itu masih 4:30, masih sempat tidur lagi. Yang penting kita harus sudah komit. Atau mau sekalian Tuhan bangun jam 5 langsung sekalian bangun, berdoa langsung kegiatan sehari-hari. Maka kekasih Tuhan jaga sedemikian rupa, apalagi yang namanya sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Inilah yang membuat saudara imun kita menjadi kuat. Bagaimana kita menjaga situasi pikiran kita yang tetap tenang dan hati yang penuh dengan sukacita. Ini yang susah sekarang, saudara. Sekarang lebih banyak orang menangis daripada tertawa. Tetapi ketika kita banyak tertawa, kita banyak bersyukur, kita banyak bersukacita, hati yang gembira adalah obat. Makanya memang ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut, ada alasan bagi kita untuk marah, ada alasan bagi kita untuk kecewa. Tetapi percayalah, lebih banyak alasan bagi kita untuk bersyukur dan bersukacita. Dibanding kita mau bersungut-sungut, dibanding kita mau marah dan kecewa,
Lebih bagus kita mau bersyukur sama Tuhan. Lebih bagus kita mau bersuka-cita bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang secara biologi, saudara, yang mengalahkan virus ini ya imun kita. Obat-obatan itu hanya membantu saja. Vitamin-vitamin, sekarang ada ivermectin, itu katanya juga bagus itu. Tetapi pada intinya yang mengalahkan virus itu imun tubuh kita. Imun tubuh kita kuat, udah pasti menang kasih Tuhan. Dan yang terakhir itu iman. Iman. Ketekunan di dalam iman kita yang lahir dari ketekunan kita mencari Tuhan, ketekunan kita di dalam doa, apalagi doa, saudara. 1 Petrus 4 ayat 7, kedatangan Tuhan sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena ketika kita berdoa, saudara, jangan kita hanya berbicara bahwa doa itu hanya sekedar permohonan. Doa itu senjata. Jadilah kuat. Kenapa kita harus kuat? Supaya kan kita dapat bertahan, kita dapat berperang dalam kuasa-kuasa gelap roh jahat. Jadi doa jangan hanya sekedar kita berbicara tentang permohonan-permohonan. Doa itu senjata, loh, saudara. Makanya dalam setiap doa, apalagi kalau saya bikin menara doa, selalu harus ada doa peperangan. Karena doa itu senjata. Tuhan mengingatkan kita bahwa iblis berjalan keliling. Bayangkan, saudara, rajinnya itu iblis. Iblis itu berjalan keliling. Kalau kita tidak mau berjalan keliling 1 kali, 2 kali, bosan, capek. Iblis itu saudara satu ini, dia itu rajin berjalan keliling. Berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelan. Yang dapat ditelannya. Dia memang juga dilambangkan seperti singa. Tetapi beda, Yesus itu singa dari Yehuda. Iblis juga memang dilambangkan, tapi ini singa umpong. Kenapa singa umpong? Karena dia hanya dapat menelan. Giginya sudah dipatahkan Yesus di atas kayu salib. Makanya kita nggak perlu takut kasih Tuhan. Itulah sebabnya harus ada doa. Karena satu sisi ya kalau iblis itu nggak terlalu peduli kalau kita mau melayani dia, melayani Tuhan. Tetapi asal jangan berdoa. Iblis takut dengan anak-anak Tuhan yang selalu mau berdoa, apalagi kalau doa itu digunakan sebagai senjata. Harus ada peperangan doa dalam nama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kalau saudara naik mobil, saudara atau motor, saudara pulang ke rumah, usahakan ada doa-doa peperangan situ. Apalagi kalau sudah dekat rumah saudara. Kan kita tidak tahu di hati kita ada, apakah ada banyak dukun di situ. Kita tidak tahu adakah banyak memang di situ tempatnya dari dulu orang-orang kuatnya istilahnya, saudara. Saudara, kita nggak tahu, tetapi yang kita tahu di dalam nama Tuhan Yesus, segala orang-orang kuat, kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang gentayangan yang mendatangkan kecelakaan, roh-roh maut di daerah ini. Karena memang ada beberapa daerah yang di situ sering terjadi kecelakaan. Di daerah tertentu memang kurang, tetapi ada daerah tertentu yang sering terjadi kecelakaan. Banyak berdoa di sini. Doa pakai senjata dalam nama Tuhan Yesus, mengatakan setiap pergerakan kuasa-kuasa yang ingin mencuri, mendatangkan kerusuhan, kelemahan, kegagalan dan sebagainya. Sekaligus doa juga menjadi benteng, saudara. Dan kalau bicara tentang benteng, ya kita bicara Mazmur 91. Karena jelas memang Mazmur 91 itu menunjukkan bahwa yang namanya kuasa-kuasa iblis itu, penyakit itu memang ada di sekeliling kita.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 di sini berbicara memang tentang pagar perlindungan Tuhan, berbicara tentang benteng. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Doa merupakan senjata sekaligus benteng kehidupanmu, saudara. Pegang janji Tuhan di Mazmur 91 ini. Ketika kita selalu berdoa, kita selalu memohon kepada Tuhan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dalam lindungan maha tinggi, di dalam tempatnya. Saya pernah yang kirim di WA group itu, ayam yang dia ini anak-anaknya saudara masih kecil-kecil, dia dia induki, dan sebentar ada beberapa bulan yang berusaha untuk datang untuk memakut anak-anaknya juga. Dia induki sedemikian, dia patok dia, dan induk ayam ini nggak bisa beranjak. Kenapa? Satu kali dia beranjak, anak-anaknya ini akan lari. Satu kali dia terus dipatok, dia balas, dipatok, dia balas, dia keluar. Dia keluar sebentar, dia mau balas, anak-anaknya langsung keluar berserakan. Dia harus kumpulkan lagi, dia harus tempatkan lagi dalam naungannya. Dia tidak boleh bergerak, dia harus melindungi mereka, dan ular-ular ini selalu mematuk. Tetapi semuanya aman. Ayam saja bisa melakukan seperti itu, saudara. Apalagi Tuhan kita yang dahsyat, yang percaya katakan amin. Tuhan akan di sini istilahnya, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai ku tak menyerah. Ada perlindungan Tuhan. Secara manusia ya kita juga memang was-was saudara dengan situasi seperti ini. Tetapi ingat, imanmu itu harus berada dalam level tinggi. Sekali lagi, imanmu harus berada di dalam level tinggi di hari-hari ini. Karena kalau satu kali iman kita tidak berada dalam level tinggi, berada dalam level yang agak rendah, inilah yang membuat kita seringkali menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi khawatir. Dan ketika kebimbangan ini mulai menguasai kita, inilah yang menjadi celah bagi iblis untuk mendatangkan celaka itu dalam hidup kita. Tapi selama kita menjaga iman kita dengan doa-doamu, dengan ketekunanmu mencari Tuhan, mungkin ada beberapa melalui ibadah online, it's okay. Yang penting kau datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi jaga, tetap aman, jaga imun, dan jaga iman kita. Yang kedua, baru berbicara tentang kesabaran. Petani zaman dulu tidak ada kayak kita istilah irigasi, saudara. Jadi akhirnya memang mereka mengandalkan hujan untuk pengairan sawah mereka. Nah, di sini dikatakan mereka harus menanti hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya ada dua musim yang mereka harus nantikan untuk mendapatkan hujan. Saudara bisa bayangkan ketika mereka melihat tanaman mereka yang mulai kering dan mereka harus menanti dengan sabar supaya hujan turun. Saudara bisa bayangkan di mereka, jangan sampai sia-sia yang saya tanam, tidak ada hujan, tapi mau tidak mau mereka harus sabar. Ada dua musim yang mereka harus lewati, musim gugur dan musim semi. Baru kemudian ada hujan.
Itulah sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini memang dibutuhkan kesabaran. Bagaimana kita menantikan waktunya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ketika kita menanti janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara ingat Sarah. Dia sudah dengar janji Tuhan. Tuhan akan memberikan anak dan keturunan bagi mereka. Tapi suatu saat Sarah melakukan satu tindakan yang justru mempengaruhi, bahkan sampai hari ini saudara, ketika dia berkata kepada suaminya Abraham, ini saya punya budak Hagar, orang Mesir. Begini misalnya, kau lihat saya sudah tua ini, saya juga sudah mandul, kayaknya susah ini saya untuk melahirkan anak. Ambil muka saja, saya punya budak. Nanti anaknya dari itu ya menjadi anak kita, karena waktu itu memang sudah ada kayak bukan peraturan yang memang seperti itu, karena budak itu memang milik tuannya. Jadi bahkan bisa diambil juga Tuhan sebagai dalam tanda kutip istri, tetapi anak itu menjadi anak tuannya nanti. Sayangnya saudara, coba seandainya Sarah betul-betul sabar menanti waktunya Tuhan, mungkin tidak terjadi seperti ini. Karena akhirnya ketika Hagar diberikan kepada Abraham, lahirlah anak yang bernama Ismail itu sudah. Yang akhirnya memang melahirkan keturunan-keturunan yang di Arab sampai hari ini. Ingat kisahnya Raja Saul. Awalnya Saul itu raja pertama dan memang itu dia hebat ya. Dia dipakai oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Saul pun saking hebatnya, Daud pun saking hebatnya ini Raja Saul. Walaupun waktu itu Saul sudah tidak taat sama Tuhan. Dia tidak berani menyakiti orang karena dia orang yang diurapi Tuhan ini. Waktu itu Tuhan sudah menyuruh Saul untuk jangan dulu kalian berperang melawan orang Filistin, tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, baru kemudian kalian berperang. Nah, masalahnya waktu itu bangsa Israel sudah terdesak memang, dan orang-orang Israel sudah berteriak-teriak, ayo kapan kita mau maju, sementara orang Filistin ini semakin maju. Dan akhirnya Saul ambil tindakan. Lah saya kan juga raja, masa saya tidak bisa melakukan seperti Samuel? Saya kan juga dipilih oleh Tuhan. Dia persembahkan korban. Masalahnya bukan masalah dipilih Tuhan atau tidak. Ini masalahnya mau sabar untuk taat atau tidak. Karena waktu itu Tuhan perintahkan yang berikan persembahan itu, mezbah yang buat mezbah itu adalah Nabi Samuel. Tidak lama baru dia persembahkan itu, datanglah Nabi Samuel kasih Tuhan. Sayang memang. Dan akibatnya firman Tuhan katakan, Saul ditolak menjadi raja. Saya nggak tahu saudara apa yang kita nantikan hari-hari ini di dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan, kemarin setelah 12 tahun menikah, keluarga dari Pak Adi, Ibu Winnie sudah mendapatkan anak. Kemarin sudah lahir. Puji Tuhan, semuanya kan anugerah Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan selalu melakukan dengan caranya yang ajaib untuk menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Dengan caranya Tuhan. Artinya bahwa masing-masing kita Tuhan punya cara. Jadi kita nggak bisa samakan dengan yang lain. Loh Tuhan dia seperti itu. Kalau kita mau juga seperti itu, maka kita tidak akan terlalu berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan samakan. Tuhan tidak seperti itu, karena saya percaya bahwa setiap pribadi berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga punya cara untuk menolong kita. Yang penting hari-hari ini, bagaimana kita tetap bertekun dan endingnya itu sabar.
Memang ini pekerjaan yang paling tidak enak. Ada seorang suami datang kepada pendeta, Pak Pendeta, aduh saya ini orangnya tidak sabaran. Saya selalu ingin marah, saya selalu ingin melakukan apa saja laku susu, Pak Pendeta. Bagaimana caranya supaya saya bisa sabar sedikit? Banyak aku berdoa, sering saya banyak berdoa, tapi masih selalu marah-marah. Puasa kok, apalagi puasa juga Pak Pendeta, saya sudah lakukan itu. Oh begini misalnya, kalau kau pas mau marah, kau jalan 7 langkah. Habis kau jalan 7 langkah ke depan. Habis kau jalan 7 langkah ke depan, mundur lagi 7 langkah. Lakukan kau saja sampai 3 kali. Gampang itu Pak Pendeta, lakukan kau. Suami dia pulang, pas dia pulang, sudah malam, dia lapar. Dia masuk kamar, dia dan istrinya tidur dengan ada orang di sampingnya pakai selimut. Suaminya dimarah. Belum apa-apa istriku sudah selingkuh. Sudah selingkuh, saya pulang dalam keadaan lapar, tidak ada makanan lagi. Istri model apa seperti ini? Emosinya sudah mulai naik, saudara. Dia mau langsung hantam itu istrinya dengan orang di sampingnya itu. Tapi dia ingat kata pendeta, sebelum kau marah, maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Saya coba praktekkan. Dia kesal, saudara. Dia keluar buat tamu, dia maju 7 langkah. Terus dia mundur lagi 7 langkah, saudara. Sampai 3 kali karena dia lakukan itu dan memang berisik. Itu berisik, saudara. Sampai akhirnya istrinya bangun. Dan orang yang dia kira di sampingnya itu orang selingkuhan istrinya, rupanya mamanya, saudara. Cuma kebetulan pakai selimut. Mamanya datang, cuma nggak kasih tahu. Akhirnya tidur sama istrinya karena dia pulang kemalaman. Ketika dilihat mamanya bangun sama istrinya, langsung dia berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Hampir saya dapat istri saya, hampir saya dikampratin orang sampingnya. Padahal itu mamanya, saudara, ibunya. Oh Tuhan terima kasih. Oh Tuhan terima kasih. Untung saya jalan 7 langkah. Untung 7 langkah. Ya saya nggak tahu saudara kalau saudara mau mempraktekkan ini, saudara. Tetapi intinya bagaimana belajar untuk sabar. Jangan sampai di tengah-tengah menantikan Tuhan itu kita nggak sabar, kita ambil tindakan seperti Sarah. Apalagi ambil tindakan seperti Saul. Dan ini yang berbahaya, saudara, akan merusak penantian kita, iman kita selama ini. Dan endingnya baru kemudian firman Tuhan katakan bahwa bagaimana kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Baru tentang berbicara tentang kairosnya Tuhan, baru berbicara tentang bagiannya Tuhan. Bagian kita tetap bertekun dan sabar. Bagiannya Tuhan itu kairosnya Dia. Kairos Tuhan itu berbicara tentang waktu Tuhan, berbicara juga tentang berkatnya. Saudara, hidup kita ini terbatas dengan waktu. Ada di Yunani itu ada 2 kata waktu. Pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos itu, saudara, periode waktu secara kronologis. Misalnya ini masih pagi jam 10, nanti sore, terus nanti lagi malam. Hari ini hari Minggu, ini besok Senin. Ini kronos, waktu secara periodik. Tetapi kalau kita berbicara tentang kairos itu momentum atau kesempatan yang kita lalui di dalam kronos itu. Seperti sekarang pamannya, ini hari Minggu, kita mau datang cari Tuhan, kita mau ibadah. Ini namanya kairos, momentum. Bagaimana kita gunakan waktu yang ada, kita cari momentum, ini kairos. Tapi kalau berbicara tentang kairosnya Tuhan, berarti bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya Tuhan. Kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 11 itu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita percaya ketika Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan anugerahnya, waktu dan berkat Tuhan ini selalu hadir dalam hidup kita dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan percayalah saudara, tidak akan tertukar dengan orang di sekeliling kita. Karena saudara-saudara kita juga berdoa, juga menantikan waktunya Tuhan. Kita juga menantikan waktunya Tuhan.
Saya pakai ilustrasi waktu Lazarus sakit. Di Yohanes pasal 11, coba perhatikan saudara ya. Itu ada kalimat Tuhan, perhatikan. Ini kata kalimat yang Yohanes pasal 11 dulu. Kita buka ayat 6. Ini waktu dia dengar Lazarus sakit keras. Yohanes 11 ayat 6 katakan, namun setelah didengarnya nyanyi besar ini Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi perhatikan, yang namanya orang sakit, apalagi kalau kita ini gembala, sakit ini istriku, suamiku datang kecepatan. Saya paling takut kalau dapat telepon tengah malam. Terus terang, saya paling takut kalau dapat telepon tengah malam. Kebanyakan telepon tengah malam itu yang istilahnya sudah dipanggil itu jam 2 jam. Rata-rata saudara. Nah, Yesus ini dia dengar ini sahabatnya loh. Kan 3 ini mereka saudara, Lazarus, Maria, Marta. Yang penting setiap kali Lazarus datang Yesus datang ke Betsaida, dia itu kampungnya mereka, pasti dia masuk di rumahnya. Ini sahabat, namanya sahabat saudara. Dia dengar dari Maria, Marta, Lazarus sakit. Tapi firman katakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia sengaja. Bahkan setelah 2 hari dia ke tempatnya Lazarus di Betsaida ini, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Artinya waktu dia dengar kabar itu tidak lama Lazarus meninggal, dan kemudian dari perjalanan Yesus di tempatnya ke Betsaida itu kemungkinan memang 2 hari jadi 4 hari. Secara manusia Yesus terlambat. Maria datang, Marta datang, Tuhan. Seandainya kau datang lebih awal, saudaraku tidak mati Tuhan. Seandainya kau datang lebih cepat sedikit, Lazarus masih hidup, tapi dia sudah mati. Kalau kita baca kisah ini, di sini kisah bagaimana Yesus juga akhirnya menangis, saudara. Maka menangislah Yesus. Tetapi memang ada rencana Tuhan kepada. Tuhan tunggu memang Lazarus ini mati. Dia tidak mau hanya sekedar menyembuhkan Lazarus. Dia ingin lihat mujizat. Dia ingin membuat mujizat. Lazarus bangkitkan dari antara orang mati. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat 15, coba perhatikan saudara. Tetapi Yohanes 11 ayat 15. Tetapi ayat 14 dulu lah. Karena itu Yesus berkata di terus terang Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Perhatikan, Yesus memang sengaja sudah supaya murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia itu dapat melihat mujizat Tuhan dan mereka makin percaya. Dan kalau saudara baca kisah selanjutnya, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Yesus tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Walaupun secara manusia memang Yesus terlambat. Maria dan Marta anggap Yesus terlambat. Cuma mereka pakai bahasa, seandainya Yesus datang lebih awal. Yesus memang terlambat, saudara. Tapi memang Yesus sengaja. Kenapa? Waktunya manusia bukan waktunya dia. Secara manusia memang Yesus terlambat. Tetapi kalau dilihat dari kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, memang itulah waktunya Tuhan berkarya. Bagaimana dia membangkitkan Lazarus. Saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tinggal bagian kita bagaimana kita tetap bertekun. Dan yang kedua yang paling sulit itu memang bersabar. Secara manusia kita mau Tuhan kalau bisa selesai ini virus ini, corona ini, pandemi. Karena lebih bagus itu anak-anak kalau saya pergi sekolah tatap muka kayaknya lebih enak. Karena kalau lewat online paling sampai 2 jam itu capek nih kono. Matanya juga capek nih dan sebagainya. Belum lagi kalau sambil duduk, kalau pergi sekolah ketemu teman-teman dan sebagainya.
sabar menantikan waktunya Tuhan. Saya percaya di balik ini Tuhan ini melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dia terlalu dahsyat, dia terlalu ajaib. Kekasih Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan. Mungkin secara manusia kita berkata, Tuhan, kayaknya terlambat juga ini Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Lukas 18 itu. Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan tahu waktunya tepat untuk menolong kita, menyembuhkan bangsa kita dari COVID-19 ini. Caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tetap sabar saudara, tetap bertekun dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan sudah dekat. Teguhkan hatimu saudara. Tetap bertekun, tetap cari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah berkata ya, disitulah berkatnya Tuhan. Disitulah Tuhan beracara. Disitulah Tuhan menyatakan keajaibannya, kedahsyatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau.
Biarkan Tuhan berbicara dalam hidupku pagi ini. Rasakan kehadirannya dan dengar kata suara Dia di tengah-tengah kita. Jawab Roh Kudus setiap anak-anak pagi ini. Berkaryalah, berkaryalah Yesus. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih. Kalau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Yang tak terserah kasih dalam teguhkan hatimu menantikan Tuhan. Waktunya Tuhan. Teguhkan hatimu Mari kita semua berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau telah datang mengingatkan kami agar kami tetap sabar
dan meneguhkan hati kami menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap diberikan hati yang setia, hati yang tetap percaya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah gagal. Semua akan tergenapi. Ajar kami melihat di hari-hari ini Bapa, bukan hari-hari yang menakutkan, tetapi hari di mana kami boleh bersyukur. Engkau sedang menggenapi kebenaran firman-Mu. Dunia sekarang sedang dilanda dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan. Biarlah iman kami tidak berharap kepada dunia yang fana ini, tetapi kami tetap bersetia kepada-Mu Bapa. Krisis ekonomi, krisis masalah kesehatan, peperangan di mana-mana, dunia tidak memberi kedamaian, tetapi Engkau berkata, aku akan membuat satu masa di mana Tuhan ada langit baru, bumi baru, di mana di sana ada penuh dengan kedamaian bagi orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu, untuk hidup kami, untuk hidup yang kekal yang Kau telah nantikan. Biarlah jemaat Bukit Hermon tetap bersama setia sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami, dan di satu awan yang bermain bersama dengan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau bersabar Bapa. Kami sabar dan kami mau bersabar menanti janji Tuhan akan digenapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuntun jemaat Bukit Hermon dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh kesabaran Bapa. Berikan roh kesabaran. Tetap setia sambil menanti kedatangan yang kedua kali. Bapa, berkati yang Bapa yang sudah menjadi berkat, pakai dengan pengurapan lebih lagi Bapa, mengungkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dewasa, kami boleh mengerti, dan kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kita yang diberi roh kesabaran, dengan percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita yang sudah diberkati firman, luar biasa ya. Siapa yang sudah diberkati firman, menangkap firman itu dan melakukannya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta. Masing-masing punya warta ya. Kita bisa melihat di dalam. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini, dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru? Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat datang. Kita menanti kedatangannya, bisa beribadah bersama minggu-minggu berikutnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Karena kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Happy birthday. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama itu ada Ibu Veranita Katili, tanggal 4 Juli. Ya, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Kemudian Menara Doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di Menara Doa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 18 WITA atau jam 6 sore di tempat ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, bisa juga beribadah secara online di rumah masing-masing. Yang penting kita tetap berdoa, kita mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan terutama bagi para pelayan Tuhan ya harus hadir. Kemudian ibadah AOC, Ambassador of Christ, mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC yang akan diadakan pada Minggu tanggal 27 Juli 2021 jam 11. Jadi sebentar ya di gereja ini sesudah ibadah raya. Sekolah minggu, ya sekolah pun setiap hari Minggu diadakan jam 9.30 di lantai 1 setiap minggu.
Jadi sesudah pujian ada ruang sekolah minggu, anak-anak boleh beribadah bersama. Oke. Dan di sini juga ada lapisan air, dapat menghubungi Bapak Pendeta Ishak Mulyawan. Ya, cukup itu pengumuman kita pada hari ini. Haleluya, kita akan memberi persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Yang di rumah bisa lewat, ada dibayar, bisa transfer persembahan dan perpuluhan. Ya, kita satu dalam doa. Nanti Ibu Kristina bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini ketika kami datang Tuhan untuk beribadah bersama, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami tentang kesabaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ada berkat rohani yang sudah kami rasakan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tiba saatnya jemaat-Mu Tuhan akan membawa persembahan. Mari Kau memberkati setiap persembahan yang akan dibawa oleh jemaat-Mu, dan biarlah Bapak persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kami percaya berkat yang terindah Tuhan senantiasa sediakan bagi mereka. Berkat kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan tidak bersungut-sungut. Karena kami sudah tahu Kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini kami jemaat-Mu, ini kami yang siap memberi dengan penuh ucapan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan pujian yang dibagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima
kita akan tutup ibadah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya Tuhan. Sempurnakan ibadah kami kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau tidak akan melepaskan kami tanpa berkat Tuhan dalam hidup kami. Sikana bana baralana basangkana baralana basikana. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah datang hari ini. Mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Mereka yang terus menabur untuk pekerjaanmu. Mereka yang mengembalikan milikmu di dalam persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas anak-anakmu. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, datang ke segala kebangkrutan, kegagalan dalam nama Tuhan Yesus lenyap dalam hidup kami. Dan berkat Tuhan melimpah saat ini mengalir. Apa yang kami kerjakan berhasil di hadapan Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami semakin dipakai dan diurapi Tuhan di akhir zaman ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis mendatangkan segala kutuk-kutuk, mendatangkan segala kekhawatiran, ketakutan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sakit penyakit, virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilih-pilihmu kami sembuh. Iman kami kuat, imun kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memelihara dan menjaga kami. Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga yang melawati setiap anak-anakmu yang ibadah online hari ini. Kuasa Tuhan atas mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keamanan dan kesejahteraan berlimpah-limpah bagi kota Makassar ini Tuhan. Bahkan bagi bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tolong pemerintah kami, presiden kami Tuhan, untuk menangani semuanya dengan baik. Hikmat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu sehingga kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, rencana retret pemuda juga Tuhan tanggal 5 sampai 7 Juli di Manila, Tuhan tolong semuanya juga berjalan dengan indah. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu
terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dan Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi Tuhan Yesus.